Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis membahas ban. Maaf ya, harusnya ini di atas meja depan komputer. Bahas pakai website. Tapi ya sayangnya gak sempat terus ya. Jadi maaf, penulis bahasnya di atas motor. Ada bro yang tanya, pertanyaannya cukup banyak. Moga-moga penulis nggak lupa. Jadi poin utamanya adalah mengapa kok tekanan ban itu bisa beda-beda. Mengapa rekomendasi motor ini tekanan bannya sekian, motor ini tekanan bannya sekian. Apa sih yang jadi patokan? Apa sih yang jadi dasar dari pabrikan menentukan kerasnya tekanan ban motor atau mobil juga? Kalau misalnya ganti ban gimana? Kalau pakai karet empuk, karet keras gimana? Kalau apa maneh ya? Kalau opo maneh lali, maaf. Jadi tekanan ban itu memang beda-beda. Biasanya kalau motornya sama, walau generasi tahunnya beda, angka kerasnya ban itu tetap sama. Walau mungkin ada pengecualian, tapi kok rasanya kebanyakan begitu ya. Jadi rekomendasinya beat awal-awal dengan beat akhir-akhir itu sama. Yang penulis tahu gitu ya. Ada pengecualian, penulis nggak tahu. Rasanya ada pasti pengecualian. Tapi apa terjadi di motor-motor di Indonesia? Mestinya kalau terjadi perubahan ukuran ban, itu rekomendasi tekanan ban itu juga berubah. Jadi kalau dilihat dari kalkulator online ya, yang namanya tekanan ban itu rumusnya banyak, tapi yang terutama adalah beban. Jadi beban itu sangat mempengaruhi berapa sih tekanan ban itu. Jadi di ban itu ada yang namanya load carrying capacity, yang namanya tekanan ban itu harus sedemikian rupa sehingga lebih besar dari pembebanan yang sedang terjadi. Nggak boleh kurang, tapi kalau lebih aman ya. Jadi kalau kelebihan aman, kalau kurang itu bahaya. Jadi load carrying capacity itu tergantung sama tekanan ban juga. Makin besar tekanan ban, makin besar load carrying capacity. Tapi tentu tiap ban juga punya tekanan maksimal. Jadi tiap jenis ban untuk merek tertentu, tipe ban tertentu, varian tertentu, itu ada tekanan ban maksimal yang disebutkan di spesifikasi bannya. Lebih dari itu ya mungkin masalah ya Allah. Dan ingat ya, yang namanya tekanan ban itu angka yang tertera itu adalah kondisi ban dingin. Artinya ban belum dipakai jalan. Mungkin ada yang merasa gak beda ya, tapi ya ternyata ada bedanya. Ban setelah dipakai jalan itu akan makin panas. Kenapa panas? Karena ada gesekan, ada perubahan bentuk, ada daya yang membuat ban itu jadi berubah bentuk. Daya ini ya akan menghasilkan panas ya. Kita harus ingat juga ya, apa sih tujuan ban itu? Ada rekomendasi tekanan sekian.
Tekanan ban itu disesuaikan, terutama adalah untuk keamanan, kestabilan. Sesudah itu baru kenyamanan. Jadi nyari amannya dulu, nyari stabilnya dulu, baru kenyamanan. Nah, keamanan, kenyamanan, kestabilan itu sangat bergantung pada kecepatan kendaraan. Dan biasanya pabrikan itu akan nyetel berdasarkan kecepatan maksimal ya. Jadi kendaraan maksimalnya 150 ya, tekanan anginnya ya untuk kecepatan 150. Dan biasanya adalah untuk muatan penuh kalau nggak ada sebutan khusus. Jadi di beberapa mobil, di beberapa motor ada catatan ya, kalau full muatan penuh itu tekanan anginnya berapa, kalau sendirian itu tekanan anginnya berapa. Jadi ada seperti itu, walau nggak semua tapi ada lah ya. Dan ini kita bisa lihat juga angkanya disesuaikan dengan tipe kendaraannya. Dan kadang biasanya antara ban depan dan belakang itu beda perubahannya, terutama untuk kendaraan yang panjang atau untuk motor ya. Perubahan angka yang belakang itu yang lebih banyak. Jadi perubahan angka yang belakang bisa besar, yang depan itu cuma kecil. Kenapa? Ya lagi-lagi adalah pembebanannya. Jadi kalau orang sendirian, beban ban belakang ya tentu lebih kecil daripada ketika boncengan. Motor dengan bobot yang lebih besar di belakang tentu butuh tekanan angin yang lebih berat di belakang, bukan di depan. Keamanan itu dicapai karena apa? Karena yang namanya karet itu kalau sering berubah bentuk itu mudah rusak. Makin kencang makin mudah rusak. Jadi kalau tekanan angin kurang, resiko ban meletus bisa terjadi. Kalau bannya itu sering banyak berubah tekanannya, sering banyak berubah bentuknya. Jadi kan ban itu ketika napak ke tanah, ban akan berubah bentuk jadi lebih benjol bagian bawah karena ada beban di bawah. Nah, makin banyak benjolannya, makin berbahaya, karena resiko karetnya jadi sering berubah bentuk itu makin tinggi. Oleh karena itu ya, di motor atau di mobil yang pemakaiannya cukup lama, sering dipakai gembos gitu ya, bisa dilihat terjadi retakan-retakan di tepian ban. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah hal itu, maka ada yang namanya rekomendasi tekanan ban. Yang kedua adalah kestabilan. Jadi salah satu yang membuat ban itu tidak berubah bentuk adalah anginnya, tekanannya. Kalau tekanannya terlalu empuk, maka ban jadi mudah berubah bentuk. Kalau ban mudah berubah bentuk, ya kestabilan akan terganggu. Apalagi ban depan ya akan jauh lebih terasa daripada ban belakang. Nah, untuk kestabilan ini butuh tekanan yang tidak boleh terlalu rendah. Dan lagi-lagi ini terpengaruh dengan kecepatan. Kalau jalan pelan-pelan ya nggak kerasa bannya terlalu kempos.
Kalau jalan di atas 100 ya kerasa kalau banyak kempos. Ugal-ugil gitu, agak mengerikan. Kalau terlalu kempos ya jadi jauh, sangat mengerikan. Kenyamanan berlaku sebaliknya. Kenyamanan biasanya berbanding terbalik dengan tekanan. Tapi ini juga tergantung dari kecepatan juga. Jalan cuma 20, 30. Tekanan angin akan sangat sensitif sekali. Bedanya antara 20 dan 25 akan kerasa. Mungkin lebih enak 20. Di kecepatan tinggi, perubahan tekanan ban ini akan jadi lebih tinggi. Jadi kadang ya, kalau kecepatan tinggi terlalu empuk itu nggak enak. Jadi jalan 100 km per jam, tekanan mungkin 28 gitu, nggak enak. Kenapa? Ya terlalu kencang. Harus agak tinggi tekanan nih, 32 atau 31 gitu mungkin. Ini pakai contoh NMAX ya. Kalau motor lain ya beda lagi. Jadi yang namanya tekanan ban, antara keamanan, kestabilan, kenyamanan itu sangat bergantung pada kecepatan berapa sih kendaraan itu dipakai. Butuhnya, enaknya itu di kecepatan berapa sih? Butuh kecepatan 80 ya beda dari yang butuh kecepatan 40. Medan jalan mulus ya beda dengan medan jalan keriting penuh tambalan. Dan ya ditanyakan juga apakah kompon halus atau keras berpengaruh. Kalau soal ini menurut penulis yang lebih penting adalah karkisnya ya, kerangkanya, cangkangnya. Cangkang yang dipengaruhi bukan oleh bahan karetnya, tapi oleh bahan serat-serat nilonnya, ketebalan nilonnya. Tergantung pada bagian yang menahan struktur bentuknya. Dan struktur bentuk ini biasanya lebih dari ketebalan bannya, bukan dari komponnya keras atau empuk. Nah, contohnya lah motor penulis ini sekarang lagi pakai ban yang Atos ya. Atos terutama dari kerangkis. Kalau dari rem, rasanya ini antara kampasnya dengan ban belakangnya masih lebih pakem ban belakangnya ya. Ya mungkin karena radius bannya juga 140 ya. Jadi penulis iso melintir. Jadi masih bisa ngelok ban belakang ya. Ya gak terlalu pakem juga ya. Salah ngasih contoh. Ya yang jelas pokoknya bane secara grip itu masih termasuk cukup kuat lah. Tapi yang jelas cangkangnya yang betul-betul wah luar biasa ya. Jadi biasanya penulis itu ngukur ban kalau manual itu pakai diinjak ban. Penulis injak bannya gitu, kalau berubah bentuk, nah itu artinya tekanan bannya kurang. Penulis bisa melakukan itu ke ban depan, ketok. Kalau ke ban belakang gak ketok, gak iso. Diinjak sih tetap aja bentuknya. Hal ini beda dengan misalnya kalau di ban motor yang lainnya ya, Next 2, Beat, Spin juga sama, Supra juga sama. Karena bahannya tipis ya, nggak setebal NMAX. Mengetahui perubahan bentuk itu gampang. Ya kalau lihat dari ciri itu, maka kalau bannya cangkangnya keras, tekanan angin nggak butuh tinggi untuk bisa mencapai bentuk yang ideal. Sementara ban empuk butuh tekanan yang lebih tinggi. Empuk itu macam-macam loh ya. Empuk itu nggak cuma dari
struktur bannya, dari cangkangnya saja, nggak cuma dari karetnya, tapi juga dari kembangan ban juga berpengaruh. Ban yang banyak guratannya biasanya lebih empuk. Ban kayak ban trail itu empuk itu, tapi nggak ngegrip ya. Kalau ban trail nggak ngegripnya karena kembangannya model tahu. Beda lagi dari misalnya Pirelli Angel Scooter. Nah, kalau yang itu beda lagi itu. Mesti empuk karena kembangan, tapi kembangannya ya lebih ngegrip lah ya, karena bentuk kembangannya dibuat cocok untuk jalan basah. Tapi ya di luar itulah, yang namanya ban itu ya jadinya kita harus tahu sendiri lah. Ban dengan sidewall yang tinggi, yang nggak tebel, itu ya jelas butuh tekanan angin yang agak lebih tinggi daripada ban yang bentuknya semi membulat gitu. Ban yang trepes ya bisa jadi juga butuh tekanan yang lebih besar. Jadi kalau dari ukuran ban, tekanan ban yang ideal itu ya bentuknya sempurna katanya. Walau di kenyataan kita jarang sekali menemui tekanan bentuk yang sempurna itu, terutama kalau bannya sudah hangat, sudah panas ya. Karena kalau dingin yo bisa aja tekanan anginnya kurang tinggi. Nah, si bronya juga tanya pengaruh pakai nitrogen apa? Apakah menggunakan angin nitrogen itu berbahaya? Sebaliknya, jadi pakai angin nitrogen itu lebih aman, karena nitrogen itu adalah gas inert. Tapi ya jangan dianggap terlalu berlebihan, karena angin nitrogen yang dijual itu ya tentu nggak 100%. Masih ada kandungan oksigennya lah. Kandungan oksigen antara 2% sampai 8% kalau ke pompa ban nitrogen. Kalau di angin biasa ya kandungan oksigennya kira-kira 20% ya oksigennya, 20% atau kurang. Jadi kalau di angin nitrogen kandungan oksigen antara 8 sampai 2 sampai 8%. Kalau di pompa biasa kandungannya ya kira-kira 20%-an ya. Kok nggak 22, 23 yang berdasarkan teori? Karena penulis pikir yang namanya angin yang disimpan di tangki itu bakal oksigennya dulu yang bocor. Jadi ban yang menggunakan angin biasa pasti akan rembes keluar oksigennya dulu, nitrogennya belakangan. Ya tentu nggak mutlak lah ya, karena ya bocor angin macam-macam. Contoh kayak penulis gini, waktu belum pakai cairan anti bocor M1, pakai angin nitrogen pun butuh ngisi ban. Mungkin ya tiap sebulan sekali lah kalau angin nitrogen. Kalau angin biasa ya mungkin 2 bulan sekali. 2 minggu sekali, kok 2 bulan sekali. Nah sekarang sudah pakai cairan anti bocor M1. Di bulan-bulan pertama butuh ngisi sebulan sekali, kemudian jadi 2 bulan sekali, kemudian ya sekarang wis sembuh berapa bulan nggak pernah ngisi angin lagi. Jadi pengaruh antara pakai cairan anti bocor dan enggak. Tentu ya harus pilih-pilih merek ya. Jadi ya walau mungkin ada resiko pendile macet, tapi ya seiring dengan pendil macet lubang keluarnya ban juga jadi nyebar. Tapi ya kalau pingin gitu ya ada syaratnya
jalannya nggak pelan, termasuk kencang, dan ya jalannya sing rotok amburadul gini ya. Jadi kalau lewat jalan kayak gini kan ban kegonjang-gonjang ya, nyebar ke semua arah. Karena nyebar ke semua arah ya, jadinya lubang-lubang kecil itu ketambal semua. Mau velg yang ya kurang rapet, mau apa celah yang lain-lain ketambal semua. Angin nitrogen sendiri membantu mengurangi oksidasi. Oksidasi sih ya sebenarnya gak begitu ekstrim ya, karena kan ban itu ada sisi luar dan sisi dalam. Mau di bagaimanapun sisi dalamnya, luarnya tetap kena udara. Jadi ya mungkin memang ada ban yang retaknya itu luar dalam, tapi ya sekalipun yang dalam nggak retak, luar tetap bisa retak karena sering berubah bentuk ya. Jadi penulis tadi bilang kalau sering berubah bentuk itu menyebabkan panas. Nah, panas itu mengundang oksidasi. Mungkin kalau pakai 100% nitrogen, yang dalam itu nggak akan teroksidasi, tapi tetap yang luar itu ya bakal tetap kena oksidasi. Mungkin ada yang kepikiran untuk bikin karet jadi lentur, tapi yang penulis tahu, karet jadi lentur itu tidak berarti membuatnya jadi apa ya, tahan robekan ya. Setahu penulis seperti itu, malah bisa aja lebih rentan robek. Mungkin ada semir ban yang menggunakan bahan silikon, boh ya, apa beneran bisa awet? Mungkin ya bisa awet, bisa menahan terhadap oksidasi, tapi tetap yang lebih penting adalah menjaga tekanan ban, tergantung dari kecepatan tentunya ya. Kalau jalannya pelan ya no problem lah, tekanan angin nggak terlalu besar. Tapi ya tetap juga harus perhatikan beban. Kalau dipakai boncengan ya tekanan itu malah harus lebih tinggi. Kalau dipakai kencang, tekanan itu harus lebih tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari kondisi standar ya. Kalau itu ya dinilai sendiri lah, seberapa berubah bentuk si ban itu. Jadi ban kondisi panas bentuknya harus utuh sempurna, nggak boleh mencos kena jalan. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.